Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa minna tabi'ihim bi ihsani ilal yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqan tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tafsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berjuta nikmat sehingga kita bisa menjalankan misi utama kita di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu ini harus senantiasa dirawat agar kita tidak tergolong orang-orang yang kufur nikmat. Nikmat ini harus kita kelola dengan baik sehingga mampu merubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Selain rasa syukur, kita juga harus senantiasa menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di antara bentuk menjalankan perintahnya adalah menjaga alam dan lingkungan. Adapun larangan yang diperintahkan kepada kita adalah tidak boleh merusak lingkungan alam, yang ini juga bisa menjadi indikator kuatnya keimanan dan ketakwaan yang kita miliki. Perintah dan larangan ini sudah termaktub dalam Al-Quran dan juga melalui hadis Nabi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam menjaga lingkungan ini, Rasulullah telah memberi contoh konkret. Pada zaman beliau sudah ada sebuah kawasan khusus yang dilindungi untuk melestarikan lingkungan sekaligus bentuk konservasi alam. Kawasan tersebut bernama Hima, sebuah kawasan cagar alam di mana ada larangan merusaknya, termasuk larangan menggembala unta dan kambing di dalamnya. Pada masa itu, Nabi memerintahkan para sahabat untuk menjaga kawasan Hima di sekitar Madinah guna melindungi lembah, padang rumput, dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Kawasan ini tidaklah dimiliki oleh perorangan,
melainkan milik umum, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la hima illa lillahi walir rasulih. Tidak ada hima kecuali milik Allah dan Rasulnya. Rasulullah pun menyebut bahwa kawasan hima yang di dalamnya dipenuhi dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan vegetasi sebagai daerah atau tempat tinggal yang paling menyenangkan. Ini menggambarkan bahwa daerah hijau penuh dengan tumbuh-tumbuhan menjadi idaman untuk menjadi tempat tinggal di tengah gersangnya kawasan Jazirah Arab. Sehingga sudah sepantasnya kita, bangsa Indonesia yang tinggal di daerah tropis dan dianugerahi dengan kesejukan udara serta banyak pepohonan untuk senantiasa bersyukur dengan menjaga alam ini. Jangan sampai kita merusak alam sekitar yang nyaman kita tempati ini dengan perilaku buruk seperti menebang pohon, membuang sampah sembarangan, dan aktivitas lain yang bisa mengganggu keseimbangan alam. Allah sudah mengingatkan manusia jika merusak alam dengan sebuah bencana yang akan dirasakan akibat ulahnya. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 61. Doharo al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudi qauhum ba'dalladhi amilu wala'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat, di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain melalui kawasan hima, Rasulullah juga mendidik umat Islam untuk mencintai alam yang terlihat pada rangkaian ibadah haji. Saat melakukan ibadah haji, para jamaah diuji kesalehan ekologinya dengan larangan menebang pohon, bahkan dilarang mencabut rumput atau mematahkan ranting. Jika ini dilakukan, maka jamaah harus membayar dam atau denda. Ketentuan ini seharusnya menjadi ibroh bagi kita untuk sangat peduli terhadap lingkungan alam. Terlebih di Indonesia yang dikaruniai Allah alam yang sangat indah ini dengan berbagai macam kekayaan di dalamnya, semua harus dijaga untuk keberlangsungan peradaban di masa yang akan datang. Bentuk menjaga ini bisa dilakukan dengan terus menanam pohon, yang sampai-sampai Rasulullah memerintahkan menanam pohon walaupun esok harinya akan kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Ahmad yang artinya, jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Menanam pohon juga menjadi amalan yang mendatangkan manfaat serta pahala bagi pelakunya dan orang lain. Amalan menanam pohon akan mengalir terus pahalanya karena menjadi salah satu bentuk sedekah jariah. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi yang artinya, hadis sahabat Anis bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 yang pahalanya mengalir terus kepada seorang di alam kuburnya. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, orang yang mengalirkan, mengeruk atau meluaskan sungai. Yang ketiga, orang yang menggali sumur. Yang keempat, orang yang menanam pohon kurma. Yang kelima, orang yang membangun masjid. Yang keenam, orang yang mewariskan mushaf. Dan yang ketujuh, orang yang meninggalkan anak keturunan yang memintakan ampunan baginya sepeninggal kematiannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam dunia akademis, utamanya di bidang bisnis dan ekonomi, kita juga mengenal bahwa pada akhir-akhir ini pengembangan keilmuan yang concern dengan alam juga semakin marak dan tumbuh dengan baik.
Misalnya di bidang akuntansi kita mengenal adanya sustainability accounting yang mencoba untuk mempraktekkan bagaimana mengukur, menganalisis dan juga melaporkan kegiatan bisnis perusahaan yang berdampak kepada lingkungan dan sosial. Di bidang yang lain misalnya di bidang ekonomi kita mengenal adanya green economy yang didefinisikan sebagai rendah karbon, hemat sumber daya dan inklusif secara sosial. Dalam ekonomi hijau, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi publik dan swasta ke dalam kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan energi dan efisiensi sumber daya, dan pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Di bidang manajemen, ada pertumbuhnya cabang ilmu green management, di mana identik dengan kegiatan usaha menjadikan suatu input menjadi output dengan mengutamakan keseimbangan dan sinergi antara manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjaga alam merupakan investasi masa depan yang sangat bermanfaat bagi peradaban. Bukan hanya bisa menjadikan keberlangsungan masa depan yang lebih baik, menjaga alam juga merupakan wujud menjaga hubungan baik dengan alam yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dalam bentuk yang besar, hal kecil dalam menjaga keseimbangan alam pun juga akan mendapatkan balasan pahala dari Allah, seperti menyingkirkan duri di tengah jalan. Rasulullah bersabda, ketika seorang laki-laki berjalan pada suatu jalan dan menemukan dahan berduri, lalu ia membuangnya, maka Allah menyanjungnya dan mengampuni dosanya. Oleh karenanya, mari kita lebih meningkatkan kepedulian kepada alam dan lingkungan sekitar, agar anak cucu kita nanti bisa menikmati keindahan alam karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu memperkuat tekad untuk menjadi insan-insan beriman dan bertakwa dalam wujud nyata merawat jagat, membangun peradaban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil adim, wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin adim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyil karim. Faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وصحبه إلى آخر الزمان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أموالنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر